Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ahibbai? Bagaimana kabarnya teman-teman? Atamanna an takunu fi sihhatin wa afiyah. Saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan program kita, yaitu belajar bahasa Arab dari dasar atau dari nol hingga bisa membaca kitab. Buku yang kita gunakan adalah Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Sekarang kita sudah sampai di pelajaran 6 juz 2. Pelajaran 6 juz 2. Adapun yang juz 1 itu sudah selesai kita jelaskan. Bisa kawan-kawan simak di video-video sebelumnya. Sekarang materi kita adalah penggunaan fi'il madi. Penggunaan fi'il madi. Sekarang kita buat penggunaan anta ditambah fi'il madi. Anta artinya kamu laki-laki. Anta ditambah fi'il madi, misalnya kita buat anta ditambah fahima menjadi fahimta. Fahimta, huruf terakhirnya itu mim, itu disukunkan, dan tanya dibuat baris fathah, fahimta. Kita buat dalam contoh sempurna menjadi hal fahimta darsa ya Ahmadu. Hal fahimta darsa ya Ahmadu. Apakah kamu telah paham pelajarannya wahai Ahmad? Ini untuk yang anta atau kamu laki-laki. Sekarang kita buat untuk anti. Anti ditambah fahima menjadi fahimti. Di sini bedanya, kalau anti dibuat jadi kasrah, huruf tanya dibuat jadi kasrah. Sekarang kita buat contohnya. Hal fahimti darsa ya Zainabu. Hal fahimti darsa ya Zainabu. Apakah kamu sudah paham pelajarannya wahai Zainab? Oke. Selanjutnya kita buat ana ditambah fahima. Ana ditambah fahima. Fahimanya ini adalah fi'il madinya. Menjadi fahimtu. Fahimtu. Di sini ta dibuat menjadi berbaris dhamma. Contohnya, na'am fahimtud darsa. Na'am fahimtud darsa. Iya, aku sudah paham pelajarannya. Untuk ana itu bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Tetap fahimtu, artinya tetap tanya itu berbaris dhamma. Selanjutnya kita buat antum ditambah fi'il madi, yaitu fahima. Tetap kita buat fahima. Antum ditambah fahima menjadi fahimtum. Jadi fahimtum, huruf tanya berbaris dhamma, tetapi ditambahi mim. Ditambahi mim di akhirnya yang sukun. Fahimtum. Contohnya, hal fahimtum ad-darsa. Hal fahimtum ad-darsa. Apakah kalian sudah paham pelajarannya? Ini kalau lawan bicara kita adalah laki-laki, yang jumlahnya mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Hal fahimtum ad-darsa. Sekarang kita buat untuk yang perempuan. Berarti antunna. Antunna ditambah fi'il madi. Di sini kita buat fahima menjadi fahimtunna. Fahimtunna. Tanya tetap berbaris dhammah, tetapi setelahnya ditambahi nun. Ditambahi nun. Fahimtunna. Contohnya, hal fahimtunna darsa. Hal fahimtunna darsa. Apakah kalian sudah paham pelajarannya? Ini kita gunakan untuk lawan bicara yang perempuan. Jumlahnya mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Hal fahimtunna darsa. Apakah kalian sudah paham pelajarannya? Selanjutnya kita buat nahnu ditambah fi'il madi, fahima. Nahnu ditambah fahima menjadi fahimna. Nunnya harus panjang. Fahimna. Mim atau huruf terakhir di kata kerjanya dibuat menjadi sukun. Baru ditambahi na panjang. Fahimna. Nahnu ditambah fahima menjadi fahimna.
Sekarang kita buat contohnya. Na'am fahimnad darsa. Na'am fahimnad darsa. Iya, kami sudah paham pelajarannya. Nahnu ini juga bisa digunakan untuk yang laki-laki dan juga untuk yang perempuan. Oke, selanjutnya kita buat untuk antuma. Antuma artinya kamu tapi dua, atau kalian tapi dua orang. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Antuma ditambah fahima atau fi'il madhi menjadi fahimtuma. Fahimtuma. Di sini fahima, mimnya dikasih baris sukun, kemudian ditambahi huruf ta dengan baris dhamma, lalu ditambahi huruf mim, tapi dia mimnya diberikan baris fathah, lalu ada alif. Fahimtuma, jadi mimnya harus panjang. Fahimtuma. Antuma ditambah fahima menjadi fahimtuma. Contohnya, hal fahimtumad darsa ya Zaidu wa Ahmadu. Hal fahimtumad darsa ya Zaidu wa Ahmadu. Apakah kalian sudah paham pelajarannya, wahai Zaid dan Ahmad? Di sini yang kita tanya adalah Zaid dan Ahmad, dua orang. Berarti kita gunakan fahimtuma. Hal fahimtumad darsa ya Zaidu wa Ahmadu. Sekarang kita buat untuk lawan bicara yang perempuan dan jumlahnya dua orang. Hal fahimtumad darsa ya Aminatu wa Zainabu. Hal fahimtumad darsa ya Aminatu wa Zainabu. Apakah kalian sudah paham pelajarannya, wahai Aminah dan Zainab? Untuk menjawabnya maka digunakan nahnu, artinya kami. Nahnu ditambah fahima menjadi fahimna, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. La ma fahimnad darsa. La ma fahimnad darsa. Tidak, kami tidak paham pelajarannya atau belum paham pelajarannya. Sekarang kita buat contoh untuk laki-laki satu orang. Misalnya Hamidun ditambah fahima tetap menjadi fahima. Hamidun ditambah fahima, dia tidak ada berubah, tetap fahima. Contohnya Hamidun fahimat darsa. Hamidun fahimat darsa. Hamid telah paham pelajarannya. Sekarang kita buat untuk perempuan, tapi satu orang. Aminatu ditambah fahima menjadi fahimat. Di sini ada perubahan sedikit, ditambahi ta yang sukun, fahimat. Aminatu tambah fahima menjadi fahimat. Contohnya Aminatu fahimat ad-darsa. Aminatu fahimat ad-darsa. Aminah telah paham pelajaran. Selanjutnya kita buat untuk laki-laki dan laki-laki ditambah fi'il madhi. Misalnya at-tullabu. Laki-laki tetapi dia jumlahnya banyak, 3 ke atas. At-tullabu artinya para siswa, ditambah fi'il madhi fahima menjadi fahimu. Fahimu ada waw sukun dan alif. Contohnya at-tullabu fahimu ad-darsa. At-tullabu fahimu ad-darsa. Para siswa telah paham pelajaran. Ada waw dan alif. Fahimu, kemudian mimnya dikasih baris dhamma. Sekarang kita buat untuk perempuan yang jumlahnya banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalnya at-talibatu ditambah fahima menjadi fahimna. Menjadi fahimna. Di sini nunnya jangan panjang. Nunnya baris fathah tetapi tidak panjang. At-talibatu ditambah fahima menjadi fahimna. Contohnya at-talibatu fahimnad darsa. At-talibatu fahimna ad-darsa. Para siswi perempuan telah paham pelajarannya. Demikianlah penggunaan fi'il madhi, di mana huruf terakhirnya kita buat sukun.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan dibantu share, like, dan subscribe akun YouTube kita ini. Silahkan tunggu episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa berbahasa Arab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.